Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tentang tools dasar software SketchUp. Ini tampilan kosong, belum ada gambar sama sekali, kecuali ini bawaan yang bisa dihapus. Nah, di sini saya akan berbagi tentang fungsi dari tools ini, mulai dari yang pertama hingga beberapa tools yang bisa saya sharing dengan teman-teman viewer semua. Mulai dari ini tool select untuk memilih, tentunya memilih objek gambar. Kita mulai dari tools line. Tools line ini fungsinya untuk menggambar garis seperti ini. Nah, kita bisa menggambar garis dengan tools line. Ini garis-garis yang terhubung akan membentuk sebuah poligon. Dan di sampingnya ini tools freehand. Ini untuk menggambar garis dengan bentuk bebas. Seperti apa mau kita bentuk? Contoh seperti ini. Nah, dia akan membentuk gambar yang bentuknya free seperti itu. Beda dengan yang sebelumnya, bentuknya lurus kaku gini ya. Selanjutnya ada tools rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk menggambar dengan bentuk persegi. Mau persegi seperti ini atau persegi panjang enggak? Ya, seperti itu dia. Terus ada tools rotate rectangle. Nah, ini menggambar rectangle dengan rotasi. Di sini dengan angle-nya 45. Nah, jadi itu kelihatan jika kita lihat dari cross sectionnya, dia gambarnya dengan kemiringan 45 itu. Lalu ada tools circle. Ini untuk menggambar bulat. Dan tools polygon ini hampir sama dengan yang bulat tadi, tapi bentuknya poly seperti ini. Terus ini ada tools art. Ini untuk menggambar seperti busur. Klik di center point-nya, diklik di salah satu ujung, kemudian memutar seperti ini. Ini bisa dipakai untuk membuat gambar, contohnya gambar setengah lingkaran dengan bentuk seperti ini, ditambahkan dengan tools line, hubungkan garis ini di sini. Nah, maka akan membentuk setengah lingkaran itu. Lalu ada tools 2-point art. Nah, ini juga bisa difungsikan untuk setengah lingkaran, atau juga bisa membentuk gambar yang lebih dari setengah lingkaran seperti ini. Nah, dibantu dengan tools line, ya dia akan membentuk seperti itu. Lalu ada tools apa lagi? Tools 3-point art. Tools ini berguna untuk menggambar
seperti ini. Nah, kurang lebih sama. Ini juga bisa dari center pointnya ke sini. Nah, seperti itu dia. Lalu ada tools P. Ini bisa digunakan untuk menggambar seperti ini. Nah, kemudian di sampingnya ini tools move ini fungsinya untuk memindahkan objek. Klik di objeknya, lalu pindahkan kemana mau dipindahkan, seperti itu. Lalu tools push atau pull ini untuk menjadikan bentuk yang tadinya ini masih 2 dimensi, kita jadikan dia 3 dimensi. Kita contoh ini. Nah, ini kita buat dia ketinggian 1 meter. Contoh, kita ketikkan 1. Terlihat di bawah ini, di bagian sudut kanan bawah. Ketikkan 1 lalu enter, dia akan bentuk tadi akan menjadi bentuk 3D dengan tebalannya 1 meter. Coba kita aplikasikan ke semua. Di sini 5, di sini 3, di sini 10, di sini mungkin 20, di sini 10, di sini juga 10, ini juga 10, di sini di sini 15, di sini 20, ini juga 20. Nah, ini membentuk gambar solid gini teman-teman ya. Gambar bervolume dan lebih biasa kita kenal dengan istilah gambarnya itu 3D. Nah, ini tadi tools move, ini untuk memindahkan objek. Nah, seperti itu dia. Lalu tools apa lagi? Ini sudah. Lalu tools rotate. Tools rotate ini untuk memutar gambar. Tapi ada catatannya, sebelum tools rotate ini dibuat, gambar yang akan diputar itu harus digrupkan dulu. Seperti ini kan ada satu yang miring ini. Mau kita buat dia bentuknya sama dengan yang lain, kemiringannya. Ini kita blok dulu, klik kanan make group. Nah, dia akan menjadi gambar satu kesatuan. Baru ini bisa digunakan tools rotate-nya. Nah, klik di sisinya di sini, lalu tarik garis lurus, lalu mau berapa derajat dia diputar. Nah, ini diputar 45 derajat, di sini terlihat. Maka dia akan lurus gambarnya. Yang tadinya dia miring 45 ke bawah, diputar 45 lagi ke atas, dia bentuknya jadi lurus. Nah, sekarang coba kita aplikasikan tools rotate ini ke gambar yang belum digrupkan. Contoh di sini, klik lalu diputar. Nah, dia akan memutar salah satu sisi saja teman-teman. Bentuknya jadi seperti di pelintir gitu. Tekan escape untuk melepas tools. Lalu ada ini tools volume. Ini cara penggunaannya seperti ini teman-teman.
Ini bisa berguna kalau teman-teman mau menggambar pipa contohnya. Kita buat di sini garis dengan tools freehand ini. Bentuk pipa kan kadang nggak tertebak ya, kapan belok. Jadi kita buat bentuk pipanya seperti ini, bentuk sembarang. Nah, itu. Nah, kita akan membuat sebuah pipa yang mengikuti bentuk dari garis ini. Caranya kita buat dengan tool circle. Buat circle di sini. Tapi harus diingat ini gambar bulatan ini menghadapnya vertikal, sementara garisnya ini horizontal. Nah, untuk itu maka yang bulatan ini harus kita putar dulu searah arah horizontal. Di blok di sini gunakan tools rotate tadi. Rotate tidak harus nempel di objek. Rotate, contoh kita cari objek yang bisa untuk memutar ini, mungkin objek ini. Ini objek yang di sini. Nah, objek yang di situ kita akan putar, klik, kita putar ke bawah. Kita bisa ketik di sini 90 lalu enter. Nah, maka dia akan berotasi 90 derajat. Yang tadinya dia posisinya menghadap vertikal ke atas sisinya, sekarang sisinya menghadap horizontal ke samping. Nah, ini baru kita pindahkan dengan tool smooth ke posisi yang di bawah. Sudah paslah posisinya. Oke, kurang lebih segitu ya. Samakan, coba kita samakan dengan posisi garisnya. Nah, cara pengaplikasian tools follow me ini, yang ini tools ini, kita klik dulu objek yang akan diikuti. Di sini garis ini. Kemudian kita klik tools follow me, baru ke objek yang mengikuti. Nah, di situ sekarang terlihat yang tadi bulatan itu sekarang bentuknya menyerupai dari garisnya, teman-teman. Ini sangat berguna untuk kita menggambarkan pipa. Nah, kemudian ini bisa kita hapus garisnya karena gambarnya sudah jadi, gambar 3D-nya. Kemudian tools apa lagi? Tools scale. Tool scale ini untuk membesar kecilkan objek, menambah skala. Nah, ini besar kecil, itu fungsinya. Kemudian tools offset. Tools offset ini untuk membuat offset dari ini garis lingkaran ini kita offsetkan ke dalam. Lalu kalau kita kombinasikan dengan tool push atau pull, kita tarik sisinya, nah dia akan membentuk begitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tools
offset sudah. Nah, ini tools tape measure ini untuk membantu kita dalam pengukuran. Dan dari garis ini contoh, dari garis ini ke sini. Nah, di sini dia berjarak 24,94 meter, atau di sini jaraknya 25 meter. Nah, kalau ini berarti dari garis yang tadi, dari garis ini hingga ke sini itu jaraknya 25. Kemudian tools dimension ini kalau kita mau memunculkan dimensi ya teman-teman, dari poin ini ke poin sini tuh. Nah, itu dia, keluar jaraknya 32,11 meter. Kalau ini tools protractor, ini fungsinya untuk membuat garis bantu dengan kemiringan. Garis bantu tapi dengan kemiringan. Kemudian tools A1 teks ini, draw text label. Ini itu untuk memunculkan label ya teman-teman. Ini untuk memunculkan label. Nah, contohnya itu label luasannya itu 2123,5 meter segi. Contoh ini mau kita tampilkan. Nah, gitu. Jadi kita hapus. Nah, itu menampilkan informasi luas areanya. Kemudian tools, ini untuk rotasi kita melihat. Ini 3D text ini untuk hal ini kita ketikkan contoh, klik place, tempatkan di sini. Nah, itu terlihat tulisan contoh. Sekarang kita perbesar tulisan contohnya dengan tool scale tadi, maka kita perbesar. Nah, dan di sini bisa kita contohkan penggunaan satu tools lagi, yaitu tools paint bucket, pewarnaan. Nah, kita pilih warnanya hitam. Nah, kita pilih warna hitam karena warna hitam itu kontras warna putih di belakang. Kemudian tools apa lagi? Ini untuk orbit, untuk kita melihat di mouse yang bagian scroll itu diklik lalu diputar, dipencet di mouse bagian scrollnya itu, kemudian diputar, itu sama saja. Kemudian ini tools pen, ini untuk kita menggeser-geser posisi kita melihat objek.
Ini zoom, nah ini bisa dengan scroll mouse. Oke, terus ini tools eraser ini adalah tools untuk menghapus objek. Nah, dan satu lagi, coba kita aplikasikan tools pen bucket. Kita beri warna ke objek itu. Nah, sebelum diwarna, biar sekali klik warna saja, jangan lupa tiap objek ini ditutup, klik kanan, exit. Lalu ini juga klik kanan, make group, lakukan hal yang sama ke semua objek. Yang di sini juga. Ini klik kanan. Ini sudah jadi grup kah? Oh, dengan shift, tekan shift, lalu tekan shift, klik lagi areanya, baru make group. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa aplikasikan paint bucket. Kita beri warna masing-masing. Ini pink, di sini biru, di sini hijau, ini Tosca, di sini kuning, di sini merah, kemudian ada yang hitam. Oh, terlalu hitam. Lalu kita beri warna masing-masing objeknya. Di sini oranye, ini biru, di sini ini juga biru. Nah, kita sudah membuat gambar dengan tools-tools yang tersedia di software ini, teman-teman. Baik, terima kasih. Semoga ini membantu dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.